Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil eh, proyek jaringan komputer kami untuk ujian akhir semester. Kami beranggotakan saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140. Saya Abdi Arya Pratama dengan NIM belakang 145. Saya Rizal Karim dengan NIM akhir 134. Saya Heskiel Dengoran dengan NIM belakang 148. Oke, dalam bagian latar belakang, jaringan komputer terutama jaringan LAN merupakan infrastruktur penting dalam mendukung bidang pendidikan, terutama bagian penelitian ataupun administrasi pada sebuah perguruan tinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta menghadapi tantangan dalam kinerja jaringan seperti yang akses yang lambat, gangguan koneksi, dan kurangnya optimalisasi perangkat. Analisis kami bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Diharapkan solusi yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan sekaligus mendukung pengelolaan teknologi informasi universitas secara lebih optimal. Oke, boleh next. Selanjutnya terdapat tujuan analisis kami atau penelitian kami bertujuan untuk menganalisis struktur dan konfigurasi jaringan LAN yang digunakan di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, terdapat mengidentifikasi masalah atau kendala jaringan yang terjadi pada jaringan LAN di gedung tersebut, baik dari segi kecepatan, stabilitas, ataupun keandalan jaringan. Selanjutnya terdapat tujuan kami yaitu menganalisis performa jaringan LAN, termasuk bandwidth, latensi, reliabilitas, dan juga menilai efektivitas jaringan dalam mendukung aktivitas akademik dan administratif. Lalu, terdapat mengevaluasi dan melihat kelayakan jaringan LAN pada gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Next. Selanjutnya terdapat topologi yang digunakan. Topologi yang digunakan dalam Fakultas Ekonomi jaringan itu merupakan jenis topologi hybrid. Jenis topologi hybrid yang menggabungkan topologi bus dan juga topologi star. Segmen star terhubung melalui kabel backbone yang membentuk topologi bus port atau switch pada setiap segmen star berfungsi sebagai pusat komunikasi data. Keunggulan dari jenis topologi ini itu fleksibilitas tinggi untuk perluasan jaringan dan terhadap kesalahan segmen lain tetap berfungsi jika terjadi kerusakan. Kelemahannya, biaya implementasinya lebih tinggi dan juga konfigurasinya lebih kompleks. Oke, boleh di next. Nah, untuk jaringannya terdapat dua hardware dan juga software yang digunakan. Untuk hardware-nya sendiri terdapat kabel LAN UTP-1.5, terdapat RJ45, ada ada TP-Link switch, ada Cisco router, ada personal computer, server, dan Ubiquiti Unified APC Pro. Sedangkan untuk software yang digunakan antara lain Cisco Packet Reservasi 8 untuk memetakan topologi jaringan, serta Microsoft Visio untuk mendokumentasikan dan visualisasi jaringan. Next. Baik, selanjutnya ada diagram topologi jaringan yang di mana terlihat di gambar tersebut ada 4 bagian yang di mana setiap bagian itu menampilkan setiap jaringan di setiap lantainya. Yang di mana yang pertama di kiri atas itu lantai 1, di kanan atas ada lantai 2, di kiri bawah ada lantai 3, dan di kanan bawah ada lantai 4. Nah, pada setiap lantai jaringan ini terhubung diantaranya dengan access point dan switch, dan juga switch yang dimana saling terhubung ke setiap lantainya yang akan menyambung jaringan setiap router dan servernya. Boleh di next. Kemudian di sini ada pengaturan IP address dan konfigurasi untuk perangkatnya. Nah, yang di sini yang pertama ada switch mini company untuk lab 1 dan lab 2. Yaitu fungsinya untuk mengelola jaringan lokal lab 1 dan lab 2 serta mengumpulkan perangkat di kedua lab tersebut. Dan tentang IP-nya yaitu 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Lalu yang kedua ada lab 1 untuk perangkat lab 1, fungsinya itu jaringan khusus untuk perangkat
Dan perangkat lab 1 seperti komputer, printer, dan alat lab. Lalu rentang IP-nya dari 192.168.2.2 sampai 192.168.2.50. Kalau yang ketiga di sini ada lab 2, yaitu fungsinya jaringan khusus perangkat lab 2 yang terpisah dari lab 1. Itu rentang IP-nya dari 192.168.2.51 sampai 192.168.2.100. Lalu yang keempat di sini ada kelas dari 302, kelas 303, dan Smart Classroom. Fungsinya yaitu mendukung konektivitas perangkat di ruang kelas 302 dan 303 dan Smart Classroom, baik yang kabel maupun yang wireless. Lalu rentang IP-nya dari 192.168.3.1 sampai 192.168.3.50. Lalu yang kelima ada switch di gedung FK atau Fakultas Kedokteran. Fungsinya itu mengelola aliran data di gedung Fakultas Kedokteran dan memastikan koneksi antar perangkat tetap stabil. Dan IP-nya di sini 192.168.4.1. Lalu yang keenam ada WiFi access point yang berfungsi untuk memberikan akses wireless bagi perangkat mobile di seluruh gedung. Dan IP-nya di sini 192.168.5.1. Lalu yang terakhir ada semua perangkat yang menggunakan subnet max dengan 255.255.255.0 untuk membatasi jaringan lokal mereka. Oke, kemudian di sini ada metode pengujiannya. Metode analisis jaringan dan kinerja web server. Yang pertama ini menggunakan metode ping untuk analisis jaringannya. Itu tujuannya untuk mengukur responsivitas dan konektivitas antar perangkat dalam jaringan. Cara kerjanya itu mengirim paket data kecil menggunakan protokol ICMP untuk memverifikasi koneksi dan menghitung waktu perjalanan data atau round trip time. Hasilnya itu informasi latensi dan paket loss dengan mendeteksi gangguan koneksi atau jalur komunikasi yang lambat. Lalu keunggulan di sini yaitu dengan menggunakan metode ping yaitu sederhana, cepat, ringan, dan optimal untuk troubleshooting jaringan. Dan ini tuh dimetakannya kondisi jaringan secara real time. Lalu ada metode quest response analysis kinerja web. Di situ tujuannya untuk memverifikasi responsivitas dan keandalan web server dalam menangani permintaan klien. Cara kerjanya yaitu mengirimkan permintaan HTTP atau HTTPS, GET POST, dan menganalisis respon server, termasuk waktu respon, status kode, dan data yang diterima. Hasilnya itu informasi latensi, kecepatan data transfer, dan error rate. Untuk identifikasi masalahnya itu seperti ada waktu respon yang lambat atau error internal server. Dengan kode 500 di sini. Lalu keunggulannya itu cepat, ringan, dan efektif dalam mendeteksi permasalahan awal. Sehingga di sini itu dapat membantu untuk metode request response analysis. Ini dapat membantu memetakan kondisi server secara real time untuk memastikan stabilitas layanan. Ya, baik. Yang berikutnya adalah hasil pengujian. Di sini ada hasil command prompt yang merupakan dari PC2. Ini terdapat hasil pingnya. Dan kemudian ini ada simulation panelnya yang terdapat open list. Dan juga ini ada hasil test ping dari PC ke PC. Lebih next. Yang berikutnya adalah keunggulan topologi. Dasar topologi yang digunakan adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari bus dan star, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi tinggi untuk mendukung kebutuhan jaringan yang beragam. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas, mudah diperluas atau dimodifikasi tanpa mengganggu segmen lainnya. Yang kedua, efisiensi struktur, mengurangi penggunaan kabel melalui backbone bus. Yang ketiga, keandalan. Segmen start tetap berfungsi meskipun terjadi kerusakan pada segmen tertentu, meningkatkan ketahanan terhadap gangguan.
Boleh di next. Nah, yang berikutnya ada kekurangan dan solusi. Kekurangan dan solusi dalam topologi hybrid yang pertama adalah ketergantungan pada switch pusat atau topologi star. Masalahnya, gangguan pada switch pusat dapat memutus seluruh jaringan yang terhubung. Dan solusi yang diberikan adalah terapkan redundansi dengan dual switch atau konfigurasi link aggregation untuk meningkatkan keandalan. Yang kedua, kemacetan pada backbone atau topologi bus. Yang menjadi masalah adalah potensi kemacetan jika backbone tidak dikelola dengan baik atau terlalu banyak perangkat yang mengaksesnya. Solusi yang diberikan, pisahkan jaringan dengan VLAN, terapkan QoS untuk mengelola bandwidth, dan gunakan fiber optik untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan. Yang ketiga, pengelolaan jaringan yang kompleks. Masalah yang dihadapi kesulitan dalam pengaturan trafik data antar segmen dan VLAN. Solusi yang diberikan, gunakan perangkat manajemen jaringan yang canggih untuk monitoring dan kontrol. Lakukan audit rutin untuk memastikan kinerja perangkat tetap optimal. Next. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Jaringan komputer terutama LAN merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan administrasi di perguruan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Menghadapi tantangan dalam kinerja jaringan, seperti akses lambat, gangguan koneksi, dan kurangnya optimalisasi perangkat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah jaringan yang mengevaluasi infrastruktur dan memberikan rekomendasi perbaikan. Diharapkan solusi yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan, sekaligus mendukung pengelolaan teknologi informasi universitas secara lebih optimal. Next. Yang berikutnya rekomendasi pengembangan. Yang pertama ada switch dan router cadangan. Tambahkan perangkat cadangan untuk mengurangi risiko titik kegagalan tunggal. Yang kedua, QoS dan VLAN. Terapkan quality of service dan segmentasi VLAN untuk mengatur prioritas lalu lintas data. Yang ketiga, keamanan jaringan. Tingkatkan keamanan dengan firewall tambahan, enkripsi Wi-Fi terbaru, dan monitoring real-time. Yang keempat, perluasan infrastruktur. Rencanakan penambahan akses point dan switch untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna. Yang kelima, monitoring performa. Gunakan SMP atau NMS untuk memantau jaringan secara berkala dan mendeteksi masalah sejak dini. Next. Yang berikutnya demo yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi yang selanjutnya ada demo. Nah, sesuai yang dilihat pada Cisco Packet Tracer ini sudah kami desain supaya sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana jadi sumbernya itu terbagi menjadi dua. Untuk yang di sebelah kiri sini, pada lantai satu ada ruang dekanat, ruang TU, dan juga ruang rapat yang terhubung ke ruang podcast, di mana ruang podcast akan ke lab Sibuni 2. Nah, lab Sibuni 2 ini menjadi salah satu sumbernya yang nanti diambil dari server pada rektorat. Nah, sumber yang satu lagi adalah eh, ada switch besar di setiap depan tangga, terdapat 4, satu lantai, terdapat satu switch. Nah, masing-masing switch ini terhubung dengan satu switch yang ada pada Fakultas Kedokteran. Jadi, FEB mengambil dua sumber dari rektorat dan juga dari Fakultas Kedokteran. Sambil menunggu, kita mungkin coba ini kali ya. Kita tes ke web browser. Kita coba masukkan DNS yang sudah ada di sini. Nah, kita sudah membuat satu, yaitu server feb.com. Go di sini. Paketnya bisa terlihat jalan dari situ menuju ke server. Dan nantinya akan kembali lagi. Terus sampai kita mendapatkan
HTTPS sebagai responnya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita mendapatkan HTTP sebagai responnya, di mana artinya kita sudah berhasil connect ke servernya. Jadi untuk tes ke server sudah berhasil. Kita akan coba ping aja. Nah, sudah hijau ya. Ini sudah hijau artinya koneksinya sudah tersambung. Kita akan langsung coba ping titik 168.1.8 dan kita lihat secara simulation. Sorry. Ini akan kita enter dan kita lihat di sini. Oke, di next akan jalan paketnya tersambung ke PC7. Respon pertama kita akan tunggu sampai 4 respon. Setiap respon menambahkan satu di sini ya, satu reply from IP PC7. Terus sampai 4 kali. Ya, itu tadi respon terakhir. Di sini kita mendapatkan ICMP. ICMP adalah paket dari kalau kita melakukan ping kepada suatu PC. Bisa dilihat di sini terdapat 4 reply dan 0 paket loss. Jadi di Cisco Packet Tracer kami ini sudah terhubung semuanya sesuai seperti apa yang ada di gedung FEB. Ya, jadi itu saja dari kelompok kami. Sekian, bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.